Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Femas Ahmad dengan NIM akhir 037 dan teman saya. Saya Alfian Wibowo Laksono dengan NIM akhir 30. Di sini kami akan mempresentasikan sensor respirasi tanah untuk memenuhi tugas sensor aktuator kelas A. Yang pertama, latar belakang dan tujuan kami memilih sensor respirasi tanah yaitu pengendalian karbon dioksida merupakan salah satu faktor penting dalam sistem lingkungan terkendali, misalnya rumah kaca pertanian, laboratorium biologi, atau ruangan industri tertentu. Sehingga konsentrasi CO2 ini sangat dibutuhkan kestabilannya dalam suatu sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem otomatis yang bisa memantau kadar karbon dioksida dalam suatu sistem, seperti mengatur keluar masuknya gas tersebut sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, kamu memilih sensor MHZ16 karena sensor ini dapat mendeteksi konsentrasi gas CO2 secara akurat dengan keluaran digital maupun analog. Microcontroller yang kami pilih yaitu Arduino Nano yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data karena bentuknya ringkas, hemat, dan mudah diprogram. Lalu kami juga memilih aktuator seperti solenoid valve untuk kebutuhan suplai gas CO2 jika pada sebuah sistem tersebut kekurangan CO2. Lalu kami juga menggunakan kipas untuk membuang kelebihan gas karbon dioksida. Lalu kami juga menggunakan servo yang digunakan untuk mengatur ventilasi otomatis. Selanjutnya, alasan kami memilih sensor ini dikarenakan sensor MHZ16 dapat mendeteksi gas CO2 secara akurat. Lalu, sensor ini juga bisa mengukur aktivitas biologi pada tanah, seperti gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh mikroba. Lalu, sensor MHZ16 ini juga terkenal sensitif dan juga kompleks pada secara biologis dan kimiawi. Selanjutnya ini adalah eh, rangkaian pada sensor Z16, MHZ16. Di sini eh, cara kerjanya yaitu sensor ini akan memancarkan lampu atau fotodioda yang nantinya akan lampu LED yang nantinya akan ditangkap oleh fotodioda. Nah, lampu tersebut jika terkena gas CO2 maka akan tertutup dan terdeteksi jika terdapat gas CO2. Nah, sensor MHZ16 ini juga bisa mendeteksi eh, kadar CO2 secara akurat dikarenakan memiliki kedua komponen tersebut. Nah, ini jelasnya. Jadi terdapat silem dan optik ini digunakan untuk lampu infrared sebagai sumber cahaya, lalu juga terdapat dual thermophilus dengan optical filter dan thermistor di bagian bawah tengah, seperti itu sebagai detektor dari CO2-nya sendiri. Lalu thermistor digunakan untuk kompensasi suhu karena sensitivitas sensor bisa berubah jika suhu lingkungan berubah. Lalu terdapat juga penguat instrumentasi, ada IC AD8629 di bagian kiri tengah. Ini digunakan sebagai output sinyal dari detektor IR sangat kecil. Oleh karena itu kita menggunakan penguat instrumentasi. Lalu juga eh, penguat instrumentasi ini juga digunakan pada low noise sebagai penguat dengan filter RC untuk mengurangi noise. Lalu juga ada buffer dan offset IC ADA 45281 kiri bawah memberikan level shifting dan buffer sinyal supaya sesuai dengan ADC input. Lalu ada microcontroller atau ADC ADUCM360 kotak biru atas, sinyal masuk ke ADC internal lalu diolah dengan presisi dengan ADC yang presisi, PGA dan multiplexer untuk sensor ini. Lalu data CO2 dikonversi ke digital untuk diproses lebih lanjut.
Lalu juga terdapat power supply, terdapat ADP 7105 di bagian kanan atas yang tugasnya mengubah tegangan input 7-12 volt menjadi tegangan stabil 3,5 atau 5 volt untuk sensornya dan pada tegangan kerjanya. Di sini terdapat diagram blok sistem. Yang pertama input yang pada sistem kami yaitu sensor MHZ16, lalu pemrosesannya dilakukan pada Arduino Nano, lalu aktuatornya terdapat solenoid valve dan tabung CO2. Di sini berguna untuk supply gas CO2 jika gas CO2 pada sistem itu kurang. Lalu terdapat fan. Hal ini digunakan untuk kondisi jika gas CO2 berlebih pada sebuah sistem. Lalu ada servo. Servo ini digunakan untuk ventilasi otomatis, yaitu untuk jalan terbuangnya CO2. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Alfian. Untuk yang selanjutnya itu adalah rangkaian sederhana seperti yang sudah dijelaskan oleh Fema sebelumnya mengenai diagram blok, di mana input diambil dari sensor MHZ16. Kemudian ada microcontrollernya yaitu Arduino Nano yang mengendalikan 3 aktuator. Yang pertama yaitu ada mini fan, di mana mini fan digunakan untuk membuang gas CO2 yang berlebih. Kemudian ada servo sebagai ventilasi otomatis. Yang terakhir yaitu ada solenoid valve dan juga tabung CO2. Selanjutnya mengenai akuisisi data dari sistemnya, di mana sensor MHZ16 mengukur konsentrasi CO2 dan mengirim data ke Arduino Nano sebagai input akuisisi. Kemudian Arduino Nano menerima data dari MHZ16 dan memprosesnya untuk kontrol. Output kontrol Arduino Nano mengatur 3 aktuator. Yang pertama, satu solenoid valve yang terhubung ke tabung CO2 untuk membuka atau menutup aliran CO2. Yang kedua yaitu ada fan untuk mengatur jumlah CO2 berlebih agar ventilasi benar. Yang ketiga yaitu servo motor untuk pengaturan ventilasi otomatis. Selanjutnya itu ada estimasi biaya atau gambaran secara kasar terkait jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini. Yang pertama yaitu ada komponen MHZ16. Untuk harganya setelah dicek di marketplace itu seharga 1.285.000. Yang kemudian ada Arduino Uno dengan biaya 120.000. Kemudian ada solenoid valve seharga 218.000. Kemudian ada mini fan 5 volt seharga 18.000 dan juga servo seharga 44.000 dengan total 1.685.000. Dengan total 1.685.000. Mungkin dari RAB ini atau estimasi biaya yang terdapat pada PPT bisa disesuaikan lagi atau dicari lagi yang termurah di marketplace. Selanjutnya itu ada manfaat, di mana manfaat dari sistem ini yaitu sensitivitas dan resolusi tinggi, dapat mendeteksi konsentrasi CO2 dengan ketelitian hingga 1 ppm, memberikan respon yang sangat akurat. Yang kemudian ada kompensasi suhu terintegrasi. Sensor MHZ16 menyesuaikan diri terhadap fluktuasi suhu, menjaga akurasi pengukuran dalam berbagai kondisi lingkungan. Sensor MHZ16 ini juga dirancang dengan stabilitas dan daya tahan, menggunakan teknologi optikal dan sirkuit berkualitas tinggi, menciptakan keluaran konsisten dan keandalan jangka panjang. Umumnya itu bisa lebih dari 10 tahun. Yang kemudian keunggulannya yaitu konsumsi daya rendah, hanya membutuhkan sekitar 85 mA pada 5 volt. Cukup efisien untuk menggunakan penggunaan berkelanjutan.
Kemudian ada manfaatnya yaitu berbagai mode output, UART plus PWM plus analog. Output digital melalui UART, sinyal PWM, dan pada beberapa versi juga tersedia output analog, memudahkan integrasi dengan microcontroller atau sistem monitoring lainnya. Kesimpulannya, pemilihan sistem berbasis MHZ16 dan Arduino Nano dengan aktuator solenoid valve, fan, serta servo memberikan solusi yang efektif, sederhana, dan fleksibel untuk pengendalian konsentrasi CO2. Sistem ini mampu, pertama, memantau kadar CO2 secara real-time dengan sensor MHZ16 yang presisi. Yang kedua, mengatur suplai CO2 menggunakan solenoid valve untuk meningkatkan konsentrasi ketika dibutuhkan. Yang ketiga, mengurangi kelebihan CO2 dengan kipas sehingga menciptakan kondisi aman dan terkendali. Yang keempat, mengoptimalkan sirkulasi udara melalui servo motor yang membuka atau menutup ventilasi secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini dapat menjaga kestabilan lingkungan secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang intensif, sekaligus mendukung aplikasi pada bidang pertanian modern, industri maupun penelitian ilmiah. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.